Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri dengan NIM C0E0 012. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan makalah dengan judul Mengenal Pajak dari Sisi Hukum, Alasan, Teori, dan Asas Pemungutannya. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita semua dapat memahami tidak hanya pengertian pajak, tapi juga dasar, hukum, teori, dan azasnya. Kita masuk ke latar belakang. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang utama untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mengapa dikatakan demikian? Karena dana dari pajak dipakai untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai menjaga jalan rodanya pemerintahan ya, itu dari pajak. Nah, ada pandangan menurut Profesor Dr. Mardiasmo, pajak bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk gotong royong modern. Pemungutannya harus adil, pasti, dan efisien, sehingga pajak menjadi instrumen strategis bagi keberlangsungan negara. Kemudian di sini ada 4 topik utama kita, yaitu ada pengertian dari hukum pajak serta ruang lingkupnya, alasan mengapa pemerintah melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat, teori, dan asasnya. Yang pertama kita masuk dulu ke hukum pajak. Hukum pajak adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak, memberi legitimasi bagi pemerintah untuk memungut pajak sekaligus memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Legitimasi di sini maksudnya adalah negara punya dasar hukum yang sah ya untuk memungut pajak dari masyarakat. Menurut para ahli, hukum pajak tidak hanya mengatur siapa yang membayar, tetapi juga wewenang pemerintah untuk menggunakan dana tersebut melalui kas negara demi membiayai pengeluaran pemerintah dan investasi publik. Dengan demikian, hukum pajak bukan sekedar aturan, tetapi juga alat untuk mendistribusikan keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat, meski pemungutannya bersifat wajib tanpa imbalan langsung bagi pembayar pajak. Nah, perlu kita ketahui juga ya, sederhananya pajak pajak pemungutannya bersifat memaksa, namun tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak. Di sini masih masuk ke hukum pajak, terbagi menjadi 2 ya, ada hukum pajak material, itu mengatur timbulnya pajak, siapa yang wajib membayar pajak, besaran pajak, dan penghapusannya. Aturan ini juga mencangkup hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Bisa dilihat juga contohnya di sini, kemudian ada hukum pajak formil, dijelaskan juga cara penerapan hukum pajak material, termasuk penetapan utang pajak, kewajiban wajib pajak, dan prosedur penagihannya. Nah, kita masuk ke pajak. Perlu kita ketahui, sederhananya pajak pemungutannya bersifat memaksa, namun tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak. Nih, pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang berfungsi sebagai penerimaan dan alat pengatur perekonomian. Selain itu, sumber penerimaan lainnya. Selain pajak, negara juga memperoleh pemasukan dari retribusi dan sumbangan. Pajak berbeda karena bersifat wajib tanpa imbalan langsung. Sedangkan retribusi adalah pembayaran atas penggunaan jasa negara seperti SPP, PDAM, atau retribusi pasar. Sementara itu, sumbangan merupakan pembayaran dari kelompok masyarakat tertentu yang menikmati jasa negara, misalnya sumbangan wajib untuk pemeliharaan jalan. Nah, hal ini menunjukkan
bahwa pajak berbeda secara mendasar dari retribusi maupun sumbangan, baik dari sisi sifat memaksa maupun imbalan baliknya. Kita masuk ke alasan pemungutan pajak. Alasan pemungutan pajak, eh, pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara karena sebagian besar pengeluaran baik pembangunan maupun pelayanan publik ditutupi dari penerimaan pajak. Sumber lain seperti pinjaman luar negeri atau keuntungan BUMN bersifat terbatas dan tidak bisa diandalkan terus-menerus. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, mengatur konsumsi, mendorong pemerataan pendapatan, dan mencerminkan partisipasi serta solidaritas sosial warga negara. Ada beberapa teori mengapa pemungutan pajak itu bisa terjadi. Beberapa pendekatan mendasari pemungutan pajak oleh negara, salah satunya teori gaya pikul ya. Pendekatan ini menekankan keadilan dengan menyesuaikan pajak berdasarkan penghasilan, kekayaan, dan kondisi pribadi seperti jumlah tanggungan, sehingga beban pajak seimbang dengan kemampuan setiap orang. Ada beberapa cara memandang hubungan pajak dan negara. Ini teori asuransi ya, melihat pajak sebagai kontribusi untuk perlindungan negara. Namun, kelemahannya di teori ini tidak ada penggantian langsung jika terjadi kerugian, sehingga hubungan antara pajak yang dibayar dan perlindungan yang diterima tidak sepenuhnya seimbang. Kemudian pendekatan teori kepentingan menyarankan pajak disesuaikan dengan kepentingan tiap orang. Maksud dari teori ini membedakan mereka yang kaya dan memiliki banyak harta perlu membayar pajak lebih besar dibanding yang miskin. Namun, sebagian berpendapat bahwa teori ini dianggap lemah karena ukuran kepentingannya sulit dipastikan. Bahkan orang miskin bisa saja punya kepentingan lebih besar terhadap jaminan sosial dari negara. Kemudian ada teori bakti, menekankan bahwa warga wajib membayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada negara yang melindungi mereka. Yang terakhir ada teori gaya beli, melihat pajak sebagai cara memindahkan daya beli masyarakat ke kas negara untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Pembangunan dan kesejahteraan di sini dapat dipahami di sini merangkup ke dalam infrastruktur pendidikan kesehatan yang kita bahas di awal tadi. Kemudian kita masuk ke asas pemungutan pajak. Nah, setelah kita ketahui teori dari berbagai teori yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa pajak memiliki dasar filosofis dan rasionalitas tersendiri yang menjadikannya sah untuk dipungut oleh negara. Pemungutannya diatur berdasarkan beberapa azas agar adil, pasti, dan efisien. Menurut Adam Smith, asas tersebut meliputi keadilan, kepastian, kemudahan pembayaran, efisiensi. Sementara dari sisi tata cara, pajak dikenakan berdasarkan domisili, sumber penghasilan, dan kebangsaan wajib pajak. Dengan demikian, azas pemungutan menekankan keadilan, kepastian hukum, kemudahan, efisiensi, serta hak negara untuk menarik pajak secara sah. Baik, setelah kita membahas pajak dari sisi hukum, alasan, teori, dan asas pemungutannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulannya adalah pajak adalah sumber utama negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran publik, sekaligus menjadi alat pengatur ekonomi dan sosial. Dengan dasar hukum, teori, dan azas yang ada, maka dipungut secara adil, pasti, dan efisien. Maka pajak dapat kita pahami sebagai bentuk gotong royong masyarakat demi kepentingan bersama dan keberlangsungan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu transparan, memperluas sosialisasi, mempermudah sistem, dan selalu memperbarui kebijakan.
Baik, dengan begitu kita bisa melihat bahwa pajak bukan sekedar kewajiban individu ya, melainkan juga fondasi penting untuk kemajuan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.